Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofwan Johari dalam serial kajian fikih bisnis, ekonomi dan keuangan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang murabahah. Murabahah itu sebenarnya apa gitu ya. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bahwa bank syariah yang saat ini ada itu pada umumnya dalam menyalurkan dana itu menggunakan akad murabahah. Walaupun orang taunya kalau bank syariah itu bank bagi hasil. Ini taunya orang ya, masyarakat umum taunya bank syariah itu bank bagi hasil. Jadi pahamannya orang awam kalau utang ke bank syariah, maka itu akadnya bagi hasil. Nanti kalau ada untungnya dibagi dua, berapa persen. Tapi saya mau sampaikan, dalam kenyataannya tidak demikian. Murabahah itu bukan bagi hasil. Kalau bagi hasil itu nanti masuknya ke dalam bab mudharabah atau sebagian nanti kerjasama musyarakah. Nah, untuk menerapkan musyarakah dan mudharabah itu kan kalau untuk usaha yang produktif cocok bagi hasil. Kalau untuk penyaluran pembiayaan atau kredit ya dalam bank syariah disebut pembiayaan. Kalau yang sifatnya konsumtif itu yang nggak cocok kalau konsepnya bagi hasil. Banyakkan orang itu berinteraksi dengan bank syariah kan paling beli rumah, beli mobil, gitu kan? Nah, atau mungkin beli barang ini itu, yang kira-kira masuk kategori konsumtif. Sehingga kalau pakai konsep bagi hasil yang nggak cocok, hasilnya apa? Beli rumah, ya kan? Ya kalau beli rumah, hasilnya apa? Paling hasilnya sekarang dia nambah punya anak paling deh. Nah, jadi kalau yang untuk pembelian rumah dan barang-barang konsumtif lainnya itu biasanya menggunakan akad murabahah dan itu mendominasi, ya, mendominasi. Jadi produk-produk di bank syariah itu dalam menyalurkan dana umumnya yang banyak sampai dengan saat ini itu masih murabahah. Sampai 50%-an ya, sampai 50%-an itu masih murabahah. Yang lainnya nanti ada salam, ada syirkah, ada mudharabah dan lain-lain. Yang murabahah itu sebenarnya apa? Murabahah itu dari kata ribhun. Ribhun itu artinya untung. Jadi kalau mau dibuat kampanye, murabahah itu jual beli di mana penjualnya kepengen dapat untung. Lah, memang ada pedagang yang mau rugi? Ya ada. Contoh, banyak. Misalnya ada orang yang jual motornya karena butuh uang. Dia jual rugi itu. Dia beli 10 juta. Karena butuh uang, dijual 8 juta. Dalam rangka promosi itu di supermarket itu kadang-kadang itu gula yang pasarannya misalnya 15.000 dijual 10.000, tapi maksimal hanya boleh beli 2 kilo. Kenapa? Itu untuk promosi. Orang kalau udah datang ke supermarket, apa iya dia beli gula 2 kilo? Akhirnya kan dia beli yang lain kan? Ya udahlah, yang gulanya rugi nggak apa-apa, tapi yang lain untung. Nah, gitu. Jadi dalam prakteknya nggak semua orang dagang itu untung. Ada yang untung, ada yang rugi, ada yang impas. Nah, manakala dalam transaksi jual beli si pedagang itu menginginkan untung dan dapat untung, nah itu masuknya ke dalam murabahah sebenarnya gitu. Tapi nggak begitu saja. Saya mau jelasin gini, globalnya gini. Jual beli itu ada istilahnya bai'ul musawamah yang seperti saat ini umumnya terjadi. Saya beli laptop, harganya berapa? 5 juta. Saya tawar 4.500.000 ya nggak boleh, akhirnya 4.800.000, tawar menawar ya. Atau kita beli bakso, berapa Pak semangkok? 15.000, ya udah. Nah, di mana dalam bai'ul musawamah ini ya, harga modalnya itu tidak diketahui oleh pembeli. Pembelinya nggak tahu sebenarnya modal dia berapa sih, untungnya berapa, dia nggak tahu. Nah, ini maksudnya musawamah. Nah, ada jenis jual beli yang namanya bai'ul amanah. Kalau bai'ul amanah, namanya amanah ya. Jadi yang jualan itu harus jujur, menjelaskan modalnya berapa. Nah, sekaligus hal ini menunjukkan bahwa jualan dengan memberitahukan modalnya berapa itu boleh. Nggak masalah, yang penting jujur. Ya. Yang penting jujur. Tapi ya tidak harus disebutin. Kalau mau disebutin boleh, nggak juga nggak apa-apa. Nah, jadi ada bai'ul musawamah, ada bai'ul amanah. Kalau bai'ul amanah itu penjual menjelaskan, saya ini modalnya sekian loh untuk beli barang ini. Nah, untuk bai'ul musawamah itu ada yang namanya murabahah, ada yang namanya wadi'ah, bukan wadi'ah, ya. Ada yang namanya tauliyah. Ada juga satu lagi namanya istirah. Kalau dia jual dengan harga yang lebih murah dari modalnya, namanya wadi'ah.
bukan wadiah lah ya, wadiah pakai dot. Kalau dia jual dengan harga yang lebih mahal dari modalnya, namanya murabahah. Kalau dijual impas sama dengan modalnya, ya modal 10 dijual 10, namanya tauliah. Kalau dijual sama dengan modal, tapi dia jual sebagian. Ini contoh. Nah, kalau misalnya contohnya ya, kalau tanah misalnya, saya beli tanah 1000 meter, yang 500 saya jual. Saya jualnya dengan harga yang modal. Tapi yang saya jual cuma 500 saja, nggak semuanya. Nah, ini masuknya ke dalam istirah. Jadi sebenarnya jual beli murabahah itu adalah jual beli di mana penjual ingin mendapatkan untung yang transparan, diberitahukan kepada pembeli, saya mau untung sekian. Nah, itu namanya murabahah. Murabahah itu boleh cash, boleh kredit, boleh tunai. Urusan kredit, cash, dan tunai itu hanya masalah teknik pembayaran. Itu yang dijelaskan di dalam ayat yang paling panjang itu. Bahwa jualan tidak tunai itu boleh. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Itu bukan berbicara tentang utang yang namanya qard, utang 1 juta dibayar 1 juta. Itu sebenarnya berbicara tentang jual beli non tunai. Maka di tengah-tengah ayatnya kan ada illa an takuna tijaratan hadiratan. Kecuali kalau itu adalah berbentuk perdagangan yang tunai. Jadi sebenarnya ayat itu menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli non tunai. Dengan demikian saya katakan ya, ada banyak poin yang saya jelaskan tadi. Jual beli dengan menjelaskan modalnya itu boleh. Yang penting jujur, ya. Kemudian yang kedua, jual beli non tunai itu boleh. Muncullah teknis zaman sekarang jual beli kredit. Nah, yang ketiga, jual beli murabahah itu tidak harus kredit. Jual beli murabahah boleh kredit, boleh tidak kredit. Misalnya nih, saya beli HP, ya, beli HP modalnya 2 juta. Kemudian saya tawarkan kepada Bapak, mau beli HP saya nggak? Ini tadi saya belinya 2 juta, mau saya jual 2,5 juta. Bayarnya kapan? Ya sekarang. Mau Pak? Mau. Nah, misalnya gitu kan. Nah, ini namanya murabahah juga. Jadi saya beli 2 juta, saya jual 2,5 juta. Bapak tahu untung saya 500.000 ini. Tapi bayarnya tunai. Nah, itu namanya murabahah. Kalau misalnya saya rubah, 2,5 juta, bayarnya boleh tiga kali ya. Bayar 3 kali, pagi, siang, sore. Itu juga boleh. Jadi nggak ada kaitannya, murabahah dengan kredit tuh nggak ada kaitannya. Cuman, nah di Indonesia, bank syariah itu biasanya kalau menjual barang-barang yang konsumtif, ya orang taunya utang ke bank syariah, tapi nanti sebenarnya bukan utang, jual beli, ya jual beli tapi tidak tunai. Ya itu akad yang dipakai akad murabahah, dan itu harganya lebih mahal dan bayarnya tidak sekaligus. Saya sering bilang begini, memang jual beli dengan sistem murabahah yang dilakukan oleh bank itu gini loh. Jadi kalau saya beli rumah langsung ke developer tunai. Kalau developer maunya tunai, tapi harganya murah. Kalau saya beli ke bank mahal, tapi enaknya apa? Boleh dicicil. Nah, kalau saya bilang, ya mendingan mahal tapi saya bisa beli daripada murah nggak bisa beli. Gimana mau gitu? Ya kalau murah itu belinya ke developer. Murah sih, tapi saya nggak bisa beli. Duitnya nggak ada masalahnya. Kalau ke bank itu mahal memang. Mahal, harganya jauh lebih mahal. Tapi masalahnya saya bisa beli. Kenapa kok bisa? Mahal malah bisa beli. Karena bayarnya nggak langsung, boleh dicicil. Nah, jadi kalau saya bilang sih, ya mendingan beli yang mahal tapi bisa, tapi daripada murah nggak bisa kan. Nah, jadi mahal murah tuh nggak usah dipikirin. Yang penting kita bisa beli sesuatu yang kita butuhkan ya, yang bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Jadi dengan demikian kesimpulannya adalah murabahah itu artinya jual beli yang masuk kategori bai'ul amanah, jual beli mendapatkan keuntungan dan keuntungannya diketahui oleh penjual dan pembelinya. Nah, makanya penjual harus jujur ya. Adapun teknis pembayarannya, mau tunai maupun tidak tunai itu tidak masalah. Nah, inilah sedikit penjelasan tentang murabahah ya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita tentang bisnis syariah. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan diterapkan, khususnya untuk beli rumah ya. Beli rumah itu mahal nggak apa-apa, yang penting bisa beli. Umat Islam harus punya rumah semua ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.